Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di Zoom Meeting kelompok belajar Orange Tutorial Termo 2. Oke, sebelum memulai acara, alangkah lebih baiknya kita memulainya dengan hal yang baik terlebih dahulu, yaitu berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Berdoa dapat dicukupkan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Aliana Diva Salsabila. Saya yang akan menjadi MC dan akan memoderatori Zoom meeting untuk kelompok belajar Termo ini. Sebelumnya, untuk para peserta bisa absen terlebih dahulu yang ada di chat box Zoom. Lalu, saya akan memperkenalkan tutor untuk kelompok belajar Termo 2 ini. Untuk Mas Kenny, halo Mas. Halo. Mungkin suaranya bisa agak dibesarin lagi, Mas. Masih terlalu kecil. Oh, masih kecil. Bentar Iya. ya. Sip. Sekarang gimana? Sekarang? Ya, sudah, Mas. Oke. Gimana, Mas? Sudah siap upload nih untuk ngajarin teman-teman semua? Oke. Udah siap sih aku. Ini yang lain, ini apa? Aku boleh share screen ya sekarang ini? Ya, monggo, Mas. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Mas Kenny. Oh, gitu. Oke. Oh, cara. Oh, lagi. Udah kelihatan belum? Ya, sudah, Mas. Sudah kelihatan. Oh, kelihatan. Oke. Ini aku sampai jam berapa? Ini nanti acaranya sampai jam 9 ya, Mas. 2 jam. Iya. Oke. Oke. Selamat malam teman-teman. Kenalin, aku Kenny di sini sebagai tutor Termo 2. Ya, jadi ini katanya kemarin ada request buat belajar bab 12 Termo. Nah, karena kemarin mintanya diajar materi, jadi ini aku kasih materi. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya, silakan ngomong aja gitu ya. Ini ada sesi tanya jawab nggak nanti atau? Terserah Mas Kenny mau ada sesi tanya jawab di akhir atau mau langsung tanya gitu, Mas, kalau misalnya. Oke, langsung tanya aja kalau gitu supaya nggak lupa gitu ya. Oke, baik, Mas. Oke. Ya wis, kayak gitu tak mulai ya. Jadi bab 12 Termo 2. Nah, sebenarnya belajar apa sih Termo 2 itu? Jadi yang sebenarnya itu kita cuma belajar dua di bab 12 itu. Kita belajar tentang vapor liquid equilibrium, kita belajar tentang panas campuran. Nah, jadi sebelumnya kan di bab 10, bab 11 kita kan sudah pernah belajar tentang vapor liquid equilibrium. Nah, bedanya apa sama bab 10? Jadi yang pertama, kalau bab 10 itu kita belajar tentang hukum Raoult, hukum modifikasi, ya kan. Tapi kalau di bab 12 ini kita fokusnya ke yang modifikasi. Oke. Permisi, Mas. Ya. Ini tampilannya masih belum full. Oh shit, yes. Oh, masih belum full ya? Iya, masih belum full, Mas. Oh, sorry. Udah full belum ini sekarang? Ya, udah. Oh, sip. Okay, sorry ya. Ya, jadi fokusnya di bab 12 ini kita belajar gimana cara nyari koefisien aktivitas, yaitu gamma itu. Oke, ya, di mana koefisien aktivitas ini bisa dicari dari 4 metode yang diajari. Ada Margules, ada Van Laar, ada Wilson, ini ada apa namanya NRTL, sorry, ini udah benar. Oke, jadi pertama kita pengantar dulu ya. Ngapain sih kita belajar VLE ini?
Jadi fungsinya yaitu untuk pemisahan. Jadi kita belajar vapor liquid equilibrium ini fungsinya untuk pemisahan, yaitu untuk pemisahan vapor liquid biasa atau yang disebut dengan flash separation, atau juga bisa vapor liquid yang luar biasa, yaitu distilasi. Misalkan nih, kita punya liquid di tekanan 1 atm. Kita punya etanol ini beratnya 20%. Jadi 80%-nya air gitu ya. Nah, kita mau melihat kira-kira di suhu berapa sih etanol ini mulai menguap kayak gitu kan. Nah, ini adalah grafik vapor liquid equilibrium dari alkohol sama air. Oke. Nah, sorry. Oke. Nah, ini datanya diambil dari percobaan. Jadi namanya VLE ini selalu diambil dari data percobaan. Nah, untuk kita tahu kira-kira berapa sih dia mulai menguap, itu pertama kita harus lihat dulu sekarang keadaannya apa, satu fase kan. Jadi kalau di sini, kalau di liquid ini satu fase, di antara dua ini dua fase, di sini satu fase, vapor aja. Nah, pemisahan itu cuma bisa terjadi di area dua fase ini. Jadi mari kita lihat di sini, sorry ya. Oke. Ini tekanannya sudah 1 atm kan, sesuai sama grafik ini. Terus X-nya 0,2, kita cari di sini. Baru nih kita cek, oh kalau di 0,2 ini ternyata dari liquid mulai menjadi dua fase itu ketika di suhu 356 ini. Kayak gitu. Nah, terus kira-kira kalau kalau dia di suhu segini itu kira-kira vapor di konsentrasi berapa mulai terkondensasi? Itu baru kita lihat di sini. Jadi di suhu ini kita tarik garis di sini. Oh, ternyata di keadaan 0,55 konsentrasi dia mulai terkondensasi. Nah, yang baru saja kita lakuin ini adalah yang disebut dengan bubble tea. Jadi bubble tea itu apa? Bubble tea itu kalau diketahui X, diketahui P, kita nyari T-nya dan Y-nya, kayak gitu ya. Oke. Nah, fungsi dari bubble tea, DUP, DUT, itu fungsinya untuk mencari tahu hubungan antara X dan Y. Gitu ya. Jadi pada suhu tertentu, X-nya segini, Y-nya segini. Pada suhu tertentu, X-nya segini, Y-nya segini. Nah, semua grafik X, semua data X dan Y ini bisa kita buat dalam satu grafik kayak gini. Nah, kalau kita punya grafik ini, kita bisa menghitung yang namanya separasi. Di mana, misal ini ada vapor liquid equilibrium. Misal kita punya etanol 20%, kita mau panasin sampai dia menguap dan menjadi equilibrium. Kita panasin, sampai di sini, di titik equilibriumnya. Nah, terus kita lihat, ternyata dengan X 20%, kalau kita panaskan sampai di equilibrium, itu bisa sampai 54% vapornya. Nah, anggap aja gini, kalau vapornya 54%, terus kita kondensasi ini kondensasi. Jadi nanti fraksi etanol barunya dari 20% bisa berubah menjadi 54%. Nah, itulah yang disebut dengan flash separation. Nanti kalian di UTK 3 diajarin apa itu flash separation. Ini cuma mengantar aja. Nah, terus misal dari 54% ini kita belum puas. Alkoholnya kok cuma 54%, kita mau naikin lagi. Ya udah, dari ini kita bisa naikin lagi. Misal kita uapin lagi sampai equilibrium, tarik garis ke atas, terus dikondensasi lagi. Jadi dapatnya 67% nanti. Terus kita uapin lagi, terus kondensasi lagi sampai konsentrasi akhirnya 74%.
Nah, di sini kita baru saja melakukan yang namanya distilasi. Jadi distilasi itu ibaratnya separasi flash yang dilakukan berkali-kali sampai ke titik yang diinginkan. Gitu. Jadi kalau kalian masih kepikiran buat apa sih belajar PLE dan sebagainya, itu fungsinya ya buat ini, buat tahu oh kita butuh berapa kali untuk memisahkan etanol menjadi lebih murni kayak gitu gitulah. Nah, okay. Jadi vapor liquid equilibrium itu hubungannya didapat dari eksperimen. UV, DUT itu butuh apa grafik P, grafik T, grafik X, grafik Y, kayak gitu sebagainya kan. Nah, kalau kita mau melakukan dengan simple atau di dalam bentuk Excel atau gimana, itu bakal susah kalau kita mau pakai grafik. Nah, lebih baik kita menggunakan yang namanya permodelan. Jadi dari hasil eksperimen itu kita modelkan menjadi datanya itu cuma kita butuh 2 data, yaitu tekanan partial pressure 1 dan tekanan partial pressure 2. Gitu. Jadi Halo, kita Mas Kenny. dengan menggunakan data ini liquid equilibrium. Ya, kenapa? Enggak, Mas, tadi agak tersendat. Oh, sorry. Ya, ya. Oke. Oke. Lanjutin ya. Jadi intinya di ini itu kita belajar tentang gimana cara memodelkan VLE hanya dengan 2 data, yaitu P1 sat dan P2 sat. Nah, gimana caranya? Yaitu menggunakan hukum isofugasitas. Nah, jadi dari isofugasitas itu kita bisa punya 3 permodelan VLE, yaitu pertama hukum Raoult, di mana hukum Raoult ini adalah hukum yang bisa mereka ulang grafik PXY hanya cuma tahu P1 sat dan P2 satnya saja, kayak gitu. Tapi akurasinya buruk karena kenapa? Karena hukum Raoult ini menganggap bahwa gasnya itu ideal, vapornya itu ideal dan liquidnya ideal. Sedangkan namanya di dunia ini kan nggak ada yang ideal, nggak ada yang sempurna. Jadi ini kurang akurat gitu ya. Oke. Nah karena itu muncullah hukum Raoult modifikasi, yaitu cara untuk mereka ulang sama membuat grafik PXY hanya cuma diketahui pH 1 dan B2 sat, tapi lebih diakuratin dengan cara apa? Kalau tadi sebelumnya vapornya ideal, liquidnya ideal, kali ini kita menganggap liquidnya nyata. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu dengan menggunakan yang namanya koefisien aktivitas atau yang namanya gamma itu. Nah, terus di hukum isofugasitas itu adalah yang paling akurat, yaitu dengan menganggap bahwa vapornya nyata dan liquidnya nyata. Kok bisa nyata? Karena kita menggunakan pertama koefisien aktivitas untuk liquid, dan yang kedua koefisien viscositas untuk vapor. Mungkin kalian bingung, ini tak tunjukin langsung tabelnya aja ya. Jadi di sini ada hukum Raoult, ini ada hukum Raoult modifikasi, ini ada hukum isofugasitas. Jadi sebenarnya semua itu berawal dari hukum isofugasitas. Jadi suatu benda itu mengalami suatu vapor liquid itu mengalami equilibrium, itu dikatakan kalau fugasitas vapor sama dengan fugasitas liquidnya, kayak gitu. Fugasitas vapor sama dengan fugasitas liquidnya. Oke. Nah, kalau fugasitasnya ini nilainya 1, koefisien fugasitasnya nilainya 1, berarti apa? Berarti sama dengan hukum Raoult modifikasi, kayak gitu. Jadi hukum Raoult modifikasi ini menganggap bahwa vapornya itu ideal, nilainya 1. Kayak gitu. Jadi YIP sama dengan XI gamma I PI1. Nah, terus kalau gamma ini terlalu susah, ini juga bisa dianggap ideal, yaitu larutannya ideal. Jadi ini dianggap 1, jadi hukum Raoult. Ini yang kita tahu, hukum Raoult. Oke, jadi
sekarang kita tahu, oh hukum Lorentz itu ternyata hukum fugasitas yang mengidealkan semuanya. Kalau modifikasi ini yang mengidealkan papernya saja, gitu. Oke, nah sekarang yang namanya data itu kan ini kan perlu cuman perlu P1, P2, kita bisa dapat PLI. Tapi kalau hukum Lorentz modifikasi kita nggak bisa karena kita juga butuh koefisien fugasitas yang mana merupakan fungsi dari temperatur dan konsentrasi gitu. Sedangkan kalau di hukum isofugasitas itu selain ada gamma juga ada koefisien fugasitas yang mana adalah fungsi dari temperatur, tekanan dan juga koefisien konsentrasi vapor. Gimana jauh lebih susah. Nah, gimana kalau di bab 12 ini kita belajar tentang ini gamma ini. Gimana cara nyari gamma. Oke, jadi balik ke topik awal yaitu tentang PLI. Sekarang ini gamma itu adalah fungsi dari temperatur dan X, konsentrasi liquid. Nah, terus modelnya gimana? Jadi pertama, ini kita punya persamaan seperti ini. Dari equation 1195, itu ada dE per RT sama dengan sigma XI ln gamma I. Nah, kalau kalian bingung ini artinya apa, tinggal dibuat komponen binary, jadinya kayak gini. dE per RT sama dengan X1 ln gamma 1 ditambah X2 ln gamma 2. Nah, dari persamaan ini, itu sudah dimodelkan ini. Gamma I kan fungsi dari T dan X. Jadi, kita punya gamma, kita punya T, kita punya X. Jadi ini adalah asal-muasal fungsi dari gamma. Ini. Nah, sekarang pertanyaannya kan ini. dE per RT ini bisa nggak sih kita fungsikan hanya dengan fungsi X? Supaya gamma ini cuman fungsi X lagi, cuman fungsi X saja. Jadi nggak usah pakai temperaturnya berapa, langsung aja dE per RT ini didalamkan bentuk fungsi X. Jadi nanti gamma sama dengan fungsi X gitu. Bisa nggak? Nah, berkat orang-orang di bawah ini, dE per RT ini bisa difungsikan hanya dengan fungsi X, yaitu pertama, ini, dE per RT X1, X2 sama dengan bla 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 bla. Ini adalah cikal bakal dari metode Margules. Yang bawah, RT X1, X2 per GE bla 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 bla. Ini adalah cikal bakal dari metode Van Laar. Yang ketiga, ada GE per RT bla 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 adalah cikal bakal dari Wilson. GE per RT gini adalah cikal bakal dari Neertral. Jadi intinya adalah kalian bisa membuat ini fungsi gamma ini yang dulunya ada T ini bisa dirubah sama ini, dirubah sama yang koefisien ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Margules. Ini kan awalnya seperti ini. Terus dari metode Margules itu dikasih tahu bahwa ada korelasi seperti ini. Nah, kita ambil dua kasus saja. Karena jarang buat nyampe D itu jarang. Jadi kita anggap kasus pertama, yaitu B ini nilainya 0, C nilainya 0, dan seterusnya itu nilainya 0. Jadi BE per RT X1, X2 ini sama dengan A. Oke. Terus ada kasus lagi, yaitu B-nya nggak 0. Jadi, tapi sisanya 0, yaitu C-nya 0, D-nya 0. Jadi gini. Nah, dari dua ini, kita coba masukin ini. DE per RT X1, X2 ini, DE per RT-nya ini kita, X1 dan gamma 1 plus X2 dan gamma 2 ini kita substitusi. Set di sini. Oh, jadi dapat persamaan ini. Set. Sama ini juga. Set. Nah, ini kalau kalian aljabarin, nanti ketemu kayak gini. Di ln gamma 1 sama dengan AX2 kuadrat, ln gamma 2 sama dengan AX1 kuadrat. Nah, kalau kalian dulu familiar, ini sama kayak di
buku termo yang bab 10 itu, yang pernah kalian diajarin dikasih gamma itu loh. Cuman ada A-nya, ya ini. Awal asal muasalnya dari ini. Nah, kalau yang ini nanti jadi kayak gini. Oke, lanjut. Sama dengan X2 kuadrat bla 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 dan gamma 2 sama dengan X1 kuadrat bla 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 bla. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan Margules. Gitu. Oke. Nah, sekarang kalau A-nya ini sama, A12 sama A21 nilainya sama dengan A, ya nanti nanti hasilnya sama dengan yang sebelah kiri ini. Gitu. Oke. Di mana jika X1 mendekati 0 atau X1 sama dengan 0, gamma itu kan gamma itu kan rumusnya ini, ln gamma sama dengan ini. Kalau nilainya 0, nanti ln-nya jadi tak terhingga nilainya. Jadi itu kenapa ketika X mendekati 0, gamanya itu ada tulisan tak terhingga. Itu artinya infinite dilution. Artinya X1 gamma ketika X1 tak terhingga, X1 sama dengan 0, kayak mendekati 0 gitu. Nah, fungsinya kita tahu ini apa sih nanti? Ya, itu nanti kita kasih tahu di selanjutnya. Jadi ada metode Van Laar. Van Laar itu sama. Kayak kalau Van Laar tadi itu kan kalau yang Margules kan GE per RT X1 X2. Kalau Van Laar ini dibalik. Kalau Van Laar RT X1 X2 per GE sebagainya. Berubah bla 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 jadi kayak gini. Jadi kita bisa nyari gamma hanya cuma dikasih tahu X-nya, tapi kita harus tahu dulu koefisien A aksen 12-nya berapa, A aksen 21-nya berapa. Sama kayak Margules tadi. Nah ini. Sorry. Nah, kita bisa nyari gamma kalau diketahui X dan kalau diketahui X-nya saja, yaitu tapi kita harus tahu A12-nya berapa, A21-nya berapa, gitu ya. Sama juga Wilson ini langsung aja, dan gamma sama dengan ini. Tapi kita harus tahu ini, lambda 12 sama lambda 21. Oke. Nah, di mana kalau di Wilson ini enak, lumayan. Karena apa? Karena lambda 12 dan lambda 21-nya diketahui. Dikasih lah. Di sini. Sedangkan NRTL itu lebih rumit karena dia pakai beberapa parameter, yaitu nggak cuman kalau tadi kan Margules cuma A12, A21, kalau Van Laar A aksen 12, A aksen 21, Wilson lambda 12, lambda 21. Kalau ini itu ada 3 parameter, yaitu ada tau 12, tau 21, ada G21, G12. Rumusnya kayak gini. Terus parameternya nanti dapat dari sini. Oke. Nah, tadi kan kita sudah tahu nih, berarti gamma ini bisa dicari kalau kita punya X. Tapi kita harus tahu dulu berapa nilai A12, A21, dan sebagainya. Nah, gimana cara nyari nilai ini? Gitu loh. Gimana cara nyari nilai A12, A21, A12 aksen, A21 aksen. Nah, di sini makanya ada 2 metode, yaitu metode GE per RT sama metode Barker. Atau kalian pernah diajarin sebelumnya. Pokoknya ada 2 metode, yaitu metode GE per RT sama metode Barker. Nah, di mana metode GE per RT ini jarang digunakan. Karena apa? Karena sudah susah, nggak akurat. Permodelannya nggak akurat gitu loh. Sedangkan kalau metode Barker itu lebih sering digunakan dan lebih akurat. Gitu.
Apa bedanya? Kita lihat. Jadi di sini kita punya data VLE. Ini dari hasil eksperimen. Oke, dari diethylketon dan N-heksan. Kita diminta buat membuat mencari konstanta A12 dan A21 buat margules, atau kita juga disuruh membuat A aksen 12 dan A aksen 21 untuk Vanlar sama Wilson, lambda 12 dan lambda 21. Kita disuruh nyari ini dari data yang dikasih ini. Oke, dari data yang dikasih ini. Nah, metode GE per RT ini itu harus mencari nilai GE per X1 X2 RT. Intinya gitu. Ini apa namanya? Kalau yang ini diukur PXY, yang ini dihitung. Cara ngitungnya gimana? Yaitu yang pertama, kalau gamma 1 bintang, gamma 2 bintang ini bisa dicari pakai ini. Oke, persamaan ini. Hukum log modifikasi. Kalau yang ini, yang sebelah kanan ini, dicarinya pakai rumus ini. Udah tahu gamma, udah tahu X, dibagi-bagi ketemu. Nah, fungsinya ini itu adalah gini. Jadi nanti kalau kita udah buat apa namanya data ini kita buat dalam bentuk kayak grafik gitu ya, scatter gitu di Excel. Nanti itu yang ujung kiri sama ujung bawah ini, ujung atas sama ujung bawah ini, kalau nanti apa ya, misalnya ini grafik ya, grafik set, itu nanti bentuknya kayak gini. Ini ada beberapa scatter gini, set kayak gini. Nanti yang di sini kan nggak ada karena kosong ini kosong sebenarnya. Ini juga kosong. Dan nanti itu kita perpanjangan pakai trendline gitu. Set. Oh, ternyata yang ini tuh A12. Terus yang ini itu A21. Nah, jadi A12 sama A21 ini bisa dicari dari menghitung ini. Hitung DE per RT X1 X2 ini. Langsung aja ke selanjutnya. Oke. Nah, di sini. Ini kan GE per X1 X2 RT. Nih, titik, dan sebagainya ini. Nah, ini dibuat kayak semacam trendline gitu. Dari titik-titik ini disebut trendline. Set, garis lurus gini. Dan didapat ternyata yang di sini A21, yang di sini A12. Nah, itu adalah cara kita mencari A12 sama A21 pakai metode GERT, GE per RT X1 X2 ini. Di sini paham nggak kira-kira? Maksudnya metode GE per RT ini fungsinya apa? Paham nggak ya? Gimana teman-teman, apa udah paham atau ada yang ditanyain? Boleh ngomong langsung atau via chat Zoom. Oke, ini tak lanjutin dulu aja masih ya. Mas, ya, jadi bisa dilanjutkan aja. Oke. Ya oke. Ya intinya ulangi lagi ya. Jadi kita mau nyari gamma buat apa? Route modifikasi ini kita mau nyari gamma. Kita bisa pakai apa? Kalau kita mau nyari gamma kita butuh X kan. Cuman buat nyari gamma ini kita butuh permodelan. Itu gamma ini harus dimodelkan oleh sesuatu, yaitu bisa margules, bisa Vanlar dan sebagainya. Yang penting kita harus tahu parameternya dulu. Untuk mencari parameter ini bisa pakai metode GERT, bisa pakai metode Barker. Dan ini adalah metode GERT ini, metode GE per RT X1 X2 ini.
Oke. Didapatkan nanti A12-nya sekitar 0,7, A21-nya 1,35. Ini sesuai sama buku. Oke. Nah, terus kita lanjut ke metode yang Barker. Kalau Barker ini jauh lebih gampang. Kenapa? Karena dia itu intinya gini. Intinya kalau Barker itu value dari nilai dari A12 sama A21 itu di trial, ya kan? Di trial nanti masuk ke persamaan Margules ini, ketemu gamanya. Dari gamma ini nanti kita tahu X1, gamma 1, P1, semua ditambah ketemu P-nya nanti. Dan nanti P-nya itu dibandingin sama P yang eksperimen ini. Kalau errornya kecil, berarti akurat. Berarti nilai A12 sama A21-nya itu sudah ketemu. Kalau belum akurat, ya harus disolver terus. Kayak gitu. Nah, ini adalah hasil dari metode Barker. Jadi kalau kita pakai metode Barker, itu nanti ketemu A12-nya segini, A21-nya segini, yang menghasilkan apa ya? Hasil P-nya ini yang paling mendekati sama eksperimen. Gitu. Jadi jauh lebih simpel dan jauh lebih akurat, cuman perlu solver. Gitu ya. Nah, ini ada perbandingan antara metode GERT sama metode Barker. Jadi kalau yang kita lihat di sini, yang garis lurus ini, itu metode GE per RT. Oke. Kalau yang putus-putus ini adalah metode Barker, yang putus-putus ini. Dan yang titik-titik putih sama hitam ini, itu eksperimen. Nah, kalau kalian lihat di sini, yang lebih akurat yang mana? Ya, otomatis yang putus-putus kan garisnya ya. Putus-putus ini jauh lebih akurat. Karena titik-titik yang putih-putih ini jatuhnya di metode di garis putus-putus ini. Jadi menandakan apa? Berarti menandakan bahwa metode Barker yang kita lakuin tadi itu memodelkan VLI ini dengan akurat. Kayak gitu. Nggak tahu ini mungkin di EAS dikeluarin ya, kadang dikeluarin kok kayak gini. Dikeluarin buat nyari apa? Nyari A12-nya sama A21-nya gitu. Nah, sekarang mari kita coba simulasi metode ini sama metode Barker. Oke. Oke. Jadi tadi kan aku kan ngomongnya apa ya? Kayak nggak jelas lah intinya kok gerambiang gitu loh, kok nggak jelas gitu. Nah, mungkin ini bisa langsung disimulasiin aja supaya kalian lebih paham gitu. Jadi ini dari tabel yang tadi sebelumnya yang tabel 12 sistem 4 tadi itu diketahui P-nya segini, X1 bintang sama Y1 bintang. Bintang ini menandakan artinya itu hasil eksperimen. Oke. Yang namanya bintang itu hasil eksperimen. Kalau nggak ada bintangnya, itu berarti permodelan. Oke. Supaya kalian nggak bingung aja. Jadi kalau ada bintang ini adalah hasil eksperimen, bintang ini hasil eksperimen, hasil eksperimen, hasil eksperimen. Kalau yang bawah ini permodelan. Permodelan. Kayak tadi, kita disuruh dari hasil eksperimen ini, kita buat permodelan yang lumayan akurat, kayak gitu lah. Maka sekarang kita mau coba pakai metode Margules. Oke. Metode Margules itu rumusnya kita tahu tadi kan, yang len gamma sama dengan A12, A21, dan lainnya itu kan. Nah, yang pertama kita lakuin, kalau di metode GERT ini, metode GE per RT ini, yaitu pertama kita ngelakuin ini. Dari X1 bintang dan Y1 bintang ini, kita bisa cari gamma. Caranya gimana? Gamma sama dengan Y1 kali P dibagi X1 per P1, kayak gitu ya.
dari hukum apa? Hukum protein dulu. YIP Y1 kali P, YIP sama dengan XI gamma I PI1 kan. Ya kan? Berarti gamma sama dengan YIP dibagi I PI1. Oke. Jadi kita nanti bisa ketemu gamanya. Kita bisa ketemu gamma. Nah, ini kenapa kok div 0? Karena Y-nya 0, X-nya 0. Di mana 0 dibagi 0 itu nggak ada nilainya. Makanya dia error. Gitu. Nanti kalau kalian simulasi bakal sama kayak gitu. Sama juga gamma 2 dilakukan yang sama. Terus kita learn supaya bisa nyari ini. Karena ingat metode dekat ini kita butuh persamaan ini untuk nyari apa? Untuk nyari sebelah kiri ini berapa nilainya, sebelah kanan ini nilainya berapa, kayak gitu loh. Dimana yang sebelah kiri ini dianggap A12, yang sebelah kanan ini dianggap A21, gitu. Oke. Jadi GE per RT ini rumusnya apa namanya? Len gamma 1 bagi X2 ditambah len gamma 1 bagi X1 kan gitu kan. Ketemu gini. Nah, dari ini kita buat scatter. Kita scatter gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Set. Nah, dari sini kita buat trend line. Kita buat trend line untuk menghubungkan titik-titik ini. Nah, di sini kita bisa ketemu. Oh, ternyata A12 itu di sekitar sini. Kan? Terus, oh ternyata A21 ini di sekitar segini. Nah, ketemu udah 1,3489 sama 0,6929. Dimana kalau di buku, dia nulisnya 1,35 sama 0,7. Kalau kalian buka di buku halaman, atau halaman berapa ya? Pokoknya sama lah intinya. Nah, terus fungsinya apa sih kita buat A12 sama A21 ini? Fungsinya apa? Itu supaya kita bisa membuat PXY baru ini, PXY permodelan. Kalau ini eksperimen, ini permodelan. Nah, gimana caranya kita nyari apa namanya PXY ini? Jadi yang pertama kita lakuin itu X1-nya kita samain. X1-nya kita samain. Oke. Terus dari hasil X1 ini kita cari len gamma. Dari mana? Len gamma ini dari metode Margules. Yang tadi itu yang len gamma 1 sama dengan X2 kali A12 bla 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 itu loh. Kalau kalian ingat, ini metode Margules. Terus len gamma 2 sama dengan X1 bla 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 bla. Oke. Nah, dari len gamma ini kita bisa nyari gamma. Bisa nyari gamma, tinggal dieksponin aja di eksponen. Dari gamma ini kita bisa nyari P. Kita bisa nyari P, benar. Jadi yang kita lakuin itu gini. X1 dikali gamma 1 dikali P1 sat ditambah dengan X2 dikali gamma 2 dikali P2 sat. Kita dolarin supaya kalau di copy nggak anu. Nah, lihat ya. Ini eksperimen, aku tulis angkanya. Ini permodelan. Sama kan? Maksudnya nilainya sama kan? Berarti permodelannya bagus kan gitu ya? Nah, belum tentu. Soalnya ini masih yang pertama. Kita harus copy dulu, terus dipaste ke bawah. Supaya apa? Supaya tahu permodelannya akurat atau enggak gitu. Oke, sekarang bisa kelihatan. P-nya 90,15 ketika X-nya 0. P-nya 90,15 ketika X-nya 0. Pada saat X-nya 0,063,
P-nya harusnya 91,78, ternyata kalau dipermodelin pakai Margules, cuma 90,67, berarti errornya besar, kayak gitu lah. Semacam banyak error lah. Terus ini juga 88,01, yang ini 87,99, 81,67, yang ini 84,98. Jadi kalau kita buat grafik misalnya nih, kita misalnya buat grafik sekarang nih. Oke, kita buat grafik sekarang ya. Mana ya? Scatter ya, misalnya scatter gini ya. Oke, select data. Kalian bisa nggak bikin grafik? Ya bisa lah harusnya. Oke. Yang pertama, P eksperimen. X values-nya, oke inilah. Y values-nya ini. Oke, kelihatan ya? Sorry. Oke, kita add lagi, tetap ini eksperimen, tapi X values-nya sekarang Y-nya. Tetap value dari Y-nya tetap ini. Oke, jadi sekarang kita udah buat data VLE dari eksperimen. Oke, jadi ini kalau kalian ini yang modelnya kayak daun ini kan berarti VLE kan. Sekarang kita bandingin sama yang barusan kita buat di sini, yang Margules ini. Oke, kita bandingin sekarang. P model. X values-nya kita pakai ini. Y values-nya kita pakai ini. Oke, kita add lagi. P model lagi. Dimana ini pakai Y-nya ini. Terus P-nya kita pakai ini. Oke. Nah, sekarang kelihatan kan? Grafiknya maksudnya kayak jauh gitu loh. Maksudnya apa ya? Yang harusnya kalau akurat kan berarti kan harusnya ini satu garis kan. Cuman ini kelihatan bahwa ini masih di luar garis gitu, kayak karu-karuan gitu. Ini yang menandakan bahwa metode Margules ini kurang akurat, kayak gitu loh, semacam gitu. Apalagi kita pakai metode GERT ini, kita pakai metode GE per RT ini. Nah, sekarang kita lanjut ke metode Barker. Tetap pakai metode Margules, cuman kita pakai yang Barker. Nah, Barker ini jauh lebih simpel. Kenapa? Karena dia cuman trial ini di trial, yang hasilnya itu bakal P-nya sesuai gitu. Aku kasih contoh ya, misalnya ya. Jadi gini, metode Barker ini kan kita sudah punya ini data hasil eksperimen. Ini P1 sat, ini P2 sat yang ini, ya kan? Nah, Margules tadi apa rumusnya? Ln gamma 1 sama dengan X1, X2 bla 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 bla, terus ln gamma 2 sama dengan X1 bla 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 bla, ya kan? Nah, dari ln gamma ini dari A12 sama A21 yang kita input ini pakai ini Margules ini Margules. Oke. Ini juga Margules buat yang ln gamma 2. Oke. Nah, misal nih kita nggak tahu A12 sama A21-nya berapa. Misal aku ngawur nih, misalnya 0,5. Terus A21-nya itu sekitar 0,9 gitu misal. Oke. Jadi apa namanya? Sekarang kita bisa kelihatan nih grafik apa ya? Dari ini kita bisa ketahuan gamanya, kita bisa buat gamanya dari eksponen ln gamma. Kita bisa nyari P-nya pakai apa? Ya tadi X1 gamma 1 P1 sat ditambah X2 gamma 2 P2 sat. Dari P kita bisa nyari Y. Pakai apa? Ya pakai rumus GIP sama dengan XI gamma I P I sat, kayak gitu kan. Oke, cara itulah. Nah,
kalau kalian lihat di sini, errornya itu besar. Errornya 0,04, 0,09, 0,08, dan sebagainya. Oke. Nah, Barker itu apa ya? Trial A12 sama A21 ini supaya errornya itu minimum. Kayak gitu loh. Barker itu fungsinya itu. Trial A12 sama A21, ya ini kalau Magules ya, supaya errornya minimum. Antara P dikurangi P ini errornya 0. Ini dikurangi ini errornya ya semoga 0 gitu loh. Ini dikurangi ini semoga nilainya 0. Kayak gitu. Nah, ini errornya dalam bentuk persen ya ini ya. Ini jadi kayak ini kelihatannya kecil ya, cuman kalau dibuat persen besar ini. 5%, 9%, 9% gitu. Nah, berarti bisa kita lihat bahwa kalau di total errornya itu sebesar 68%. Gila kan? Maksudnya kalau dimodelin bakal nggak akurat ini. Nah, gimana caranya supaya kita bisa apa ya, mencari ini supaya errornya itu minimum, nggak sampai 68%. Nah, untungnya Excel ini punya apa namanya, punya fitur yang namanya solver. Kalian punya nggak solver ini? Kira-kira ada yang nggak punya nggak solver? Gimana sih? Rata-rata sudah punya, Mas. Oh, udah punya ya. Sip. Nah, apa bedanya Gulfsix? Apa bedanya Gulfsix sama solver? Solver itu bisa bisa mengganti variabel lebih dari satu. Kalau Gulfsix itu cuma satu. Oke. Kalau Gulfsix itu cuma satu. Cuman ini atau apa gitu. Kalau solver ini bisa dua-duanya. Nah, karena kita merubah A12 sama A21, maka kita bisa solver nih. Kita solver, kita set objektif, kita objektifkan ini, nilai 68% ini, kita buat nilainya minimum. Minimum. Karena ini pasti nilainya positif. Karena udah aku absolutin. Absolut. Ada absolut. Ini supaya nilainya positif. Jadi mau minus 5%, minus 9%, minus 10%, tetap nilainya positif nanti. Kayak gitu. Kita solver, kita buat value-nya minimum. Artinya apa? Kalau minimum berarti kan, kalau positif, minimumnya berarti mendekati 0 kan? Kayak gitu. Kita buat minimum dengan mengganti variabel dua ini. Ini sama ini. Gitu. Oke, kita solve. Keluar kan ya? Oh, ternyata A12-nya butuh angka segini. A21 butuh angka segini. Kalau kita lihat errornya dari 0% jadi tinggal 10%. Oke? Kira-kira nangkep nggak ya? Gimana teman-teman, apa ada pertanyaan atau sampai sini masih paham-paham aja? Mas, Ya, bisa dilanjut masih aja. paham. Oke. Kalau kalau nggak paham ngomong aja ya, soalnya gue nggak ngerti kalian kalau nggak paham. Oke, kita bandingin ya. Kalau tadi Barker kita bandingin errornya, sekarang kita bandingin coba ini berapa persen sih errornya kalau di total gitu ya. Kita Ctrl C, kita enter set ini, kita buat persen supaya lebih gampang dilihat. Kita total. Ternyata kalau pakai metode Margules, errornya kalau di total itu 48%. Sedangkan kalau kita pakai, kalau kita pakai metode yang ini, BERT ini, yang susah ini, ternyata sudah susah-susah, errornya besar gitu loh. Sedangkan Barker ini sudah gampang, errornya lebih kecil kayak gitu lah. Yaitu kenapa Barker ini lebih sering dipakai kayak gitu. Saya lihat kan errornya kan paling kecil kan. Jadi kalau misalnya aku buat grafik nih. Oke, saya lihat data ya. Oke, ini P model. Ini kan.
sama ini. Oke. Lagi P model. Lagi. Tapi ya kali ini yang Y. Tetap Y-nya sama. P. Apa ya ini? Sorry ya. Bentar ya. Saya data. Ini. Varias Y. Ini. Oke. Lagi. Ini. Sama. Ini. Oke. Jadi ini P permodalan yang harus kita buat dengan A12 segini, A21 segini. Sekarang coba kita bandingin sama yang ini. Sama yang ini. Mari kita buat lagi. Select data. P eksperimen. Eksperimen. Value-nya ini. Y value-nya ini. Kan? Loh, ini udah kelihatan bagus kan? Kita lagi, eksperimen. Series X values-nya ini. Sama series Y value-nya. Nah, kita lihat ya, kita bandingin ya. Ini sama ini. Ini aku copy aja lah ini. Copy. Paste di sini ya. Nah, silakan dicek sendiri mana yang lebih akurat dari sini. Sudah kelihatan kan ya? Mana yang lebih akurat. Ini pakai metode Barker, ini pakai metode yang GE per RT tadi. Oke, jadi kurang lebih kalian tahu lah nanti apa ya? Fungsinya metode Barker itu apa, fungsinya metode GE per RT itu apa. Intinya dua-duanya itu sama-sama dipakai buat 4 metode itu. Margules, Vanlar, Wilson. Kalau NRTL nggak bisa ya pakai ini NRTL. Karena apa? Karena NRTL itu 3 parameter, G sama tau. Sedangkan kalau Margules kan cuma A12, A21. Kalau Vanlar itu A aksen 21, aksen 12. Kalau Wilson itu lambda 12, lambda 21. Kalau NRTL itu G12, G21 sama tau 12, tau 21. Di mana susah lah, ininya gitu. Oke, makanya kalau kalian buka di buku Termo, problem 12.1 itu kan nyuruh kita memodelkan dari diketahui kayak ginian, kita disuruh modelkan pakai metode Margules, Vanlar, Wilson, pakai cara GEPRT, sama pakai cara Barker, kayak gitu. Nah, intinya gitulah intinya. Nah, ini kalau Vanlar itu GE per RT X1 X2 ini kan punyanya Margules. Kalau Vanlar itu dibalik, X1 X2 RT per GE. Kita buat ini, terus kita trendline-nya ini kita masukin kalau 0 nilainya segini, kalau 1 nilainya segini. Jadi nanti kita ketemu nilai segini, nilai aksen 2 atau aksen 12-nya. Dari ini kita masukin cara yang sama, tapi pakai metode Vanlar buat nyari PXY. Oke, jadi caranya gitu aja deh. Vanlar, ini Barker. Ini aku perlu simulasi lagi nggak ini? Kira-kira buat Vanlar atau Wilson ini. Kira-kira butuh. Gimana teman-teman, mau pakai simulasi lagi atau lanjut aja nih? Kayaknya bisa lanjut aja Mas, kan caranya tetap sama kayak yang tadi ya Mas? Ya, caranya sama kok. Oke. Ya wis kayak gitu. Lanjut ke ini aja ya. Ini masih belum full belum?
Atau sudah full? Masih belum full, Mas. Sebelum full. Oke, bentar ya. Stop share. Share screen. Oke. Oke, jadi 12 itu buat yang VLI itu cukup sampai situ sih sebenarnya. Ya, biasanya soalnya sih cuma disuruh pembuktian biasanya pembuktian bukan pembuktian ya, pemodelan kembali lah dari eksperimen jadi permodelan pakai metode apa gitu, terus terus apa namanya dicek akurasinya. Oke, jadi kita lanjut ke lanjut ke panas pencampuran. Jadi panas campuran, bukan pencampuran ya, panas campuran. Intinya yaitu panas campuran ini yaitu kita mencampurkan dua benda lah ini, di mana panas dari komponen satu, jadi panas campuran itu adalah panas dari komponen satu ditambah panas dari komponen dua ditambah panas pelarutan. Kayak gitu. Misalnya nih kita mau nyampur garam sama air, kita aduk gitu. Nah, misalnya garamnya suhu 25 Celcius, airnya suhu 25 Celcius, kita aduk itu ya kira-kira panas akhirnya ya sekitar suhu akhirnya ya sekitar 25 gitu. Kecuali ada panas pelarutan, di mana panas pelarutan ini ada sendiri lah intinya. Kalian pernah nggak kayak nyampur kalau di lab kimia fisika itu kalian pernah disuruh nyampur air sama apa gitu, kalian aduk gini nanti tiba-tiba itu panasnya naik dulu gitu, kayak sempet naik gitu, set temperatur turun lagi terus blooming. Jadi panas parutan kayak gitu. Nah, untuk kita mengetahui tentang panas campuran, kita perlu tahu panas komponen sama panas pelarutan. Nah, kalau panas komponen ini itu kita pakai enthalpy concentration diagram. Artinya apa? Artinya enthalpy itu berubah-ubah tergantung konsentrasi. Gitu. Kalau konsentrasinya 10%, enthalpinya itu bisa 200 gitu. Kalau 20% mungkin bisa turun jadi kayak 150 kayak gitulah. Jadi enthalpy itu tergantung sama konsentrasi. Gitu. Nah, intinya di 12 termo ini, yang panas campuran ini, kalian kalau pernah belajar ATK 2, ya kurang lebih sama. Soalnya ya cuman gitu aja sih. Cuman nyampur-nyampur gitu. Oke, sekarang aku bahas dulu yang ini ya, yang panas pelarutan dulu, nanti baru panas yang ini, konsentrasi ini ya. Oke, jadi ini panas campuran. Satu adalah hal komponen satu jika X sama dengan X1, dan sebagainya. Ya, dia yang nggak jelasin tadi ya, barusan ya. Jadi, ini itu tergantung konsentrasi, dan ini panas pelarutan. Oke, kita bahas dulu panas pelarutan. Jadi gini, untuk membuat suatu campuran, itu kita mencampur dua hal kan ya, mencampur apa sama apa jadi campuran, kayak gitu. Itu ada macam-macam cara, gitu. Misal kita ingin membuat larutan LiCl dengan beratnya LiCl ini 20%, terus beratnya air itu 80%. Enggak aja gitu. Kita ingin membuat ini. Nah, itu bisa banyak cara kan. Bisa misalnya yang pertama kita pakai LiCl solid, LiCl murni, kita celupin di air, aduk-aduk, jadi kan ya. Jadi 202 ons LiCl, 8 ons air, dicampur jadi 1 kilo LiCl dengan berat 20%. Gitu. Atau bisa jadi kita pakai cara yaitu LiCl-nya bukan murni lagi, tapi dalam bentuk larutan. Misalnya larutan 50%. Jadi kita butuh air lagi buat nambahin jadi supaya 1 kilo. Kan bisa jadi kayak gitu kan, bisa jadi.
Bisa jadi juga kita pakai larutan, dicampur bukan dengan air murni, tapi dengan larutan juga. Gitu loh. Sama-sama larutan dicampur, set, campur, set, aduk. Atau bisa jadi yang susah itu dalam bentuk hidrat. Hidrat itu LiCl titik H2O gitu, titik ada titiknya. Artinya apa? Artinya itu H2O-nya itu ada di dalam partikelnya itu. Jadi dalam bentuk kayak solid gitu lah semacam. Nah, di mana dari 4 metode ini itu bisa punya panas pelarutan yang berbeda-beda. Intinya gitu. Tapi gini, panas pelarutan itu nilainya kecil sekali kalau dibandingin sama panas reaksi. Kalau reaksi eksotermis itu kan bisa menghasilkan panas kan, menghasilkan panas yang besar gitu kan. Itu kalau dibandingin sama panas pelarutan, itu panas pelarutan ini kayak ibarat semut yang itu gajah gitu. Jadi semut sama gajah. Jadi biasanya di neglected apa ya neglected diabaikan lah intinya. Nah, gini. Jadi panas pelarutan itu dinotasikan dengan ini delta H ombaknya. Nah, artinya apa ombak ini? Ini artinya cuman apa ya? Cuman beda pernya aja, basisnya. Kalau delta H ini basisnya larutan, 1 mol larutan. Kalau delta H ini ada ombaknya, ini 1 mol solid. Artinya solid itu apa? Solid itu, kalau kalian nggak tahu solid, solvent sama larutan, itu bedanya apa ini? LiCl ini kan solid. Yang namanya solid ini adalah solid. Maksudnya apa ya? Yang dilarutkan. H2O itu air, itu adalah solvent yang melarutkan. Jadi yang mengelilingi. Sedangkan campuran ini namanya larutan, solution, larutan. Nah, oke. Nah, jadi bisa dibuat beberapa kasus. Jadi kan ada berapa kasus tadi? Ada untuk membuat suatu campuran. Jadi produk akhirnya itu ini, produk akhirnya. Cuman ada banyak cara buat bikinnya. Mari kita ke kasus yang pertama, yaitu melarutkan LiCl murni ke dalam air. Gitu. Nah, artinya dalam kurung 12H2O ini artinya apa? Artinya itu LiCl 1 mol ini ada di dalam 12 mol H2O. Artinya gitu. Jadi kalau LiCl 5H2O ya berarti LiCl-nya 1 mol di dalam 5 mol H2O. Bukan 5 mol larutan ya, tapi 5 mol H2O. Bedanya gitu. Nah, gimana cara kita nyari panas larutannya dari LiCl tambah H2O ini? Itu caranya gini. Jadi yang terjadi ketika kita melarutkan melarutkan air LiCl dalam air itu, yang terjadi itu LiCl ini terurai terlebih dahulu. Jadi dia terurai I sama Cl. Terurai Z. Oke. Dimana panas penguraian ini bisa kita dapetin dari buku halaman 444. Buku halaman 444. Yang atas itu yang ada tulisan itu. Ini nanti kasih tahu di slide ada kok. Terus ada juga panas pembentukan LiCl dalam larutan, gitu ya. Jadi setelah diurai, dia tergabung lagi gitu loh, jadi LiCl lagi gitu. Tapi di dalam larutan, makanya Li ditambah setengah Cl2 ditambah 12H2O. Ini karena molnya 12H2O, jadi LiCl 12H2O. Ini adalah panas pembentukan LiCl dalam larutan 12H2O. Ini yang ini itu bukan panas pelarutan, tapi panas pembentukan LiCl. Gitu ya. Jadi ini kalau modelnya kayak gini itu bukan panas pelarutan, bukan panas
Pelarut sembuh. Bukan panas pelarutan. Yang ini baru yang namanya panas pelarutan. Ini. LiCl ditambah H2O sama dengan ini. Oke. Bedanya apa sih? Ini sama atas sama bawah ini. Ininya yang beda. Ininya. Kalau ini LiCl, yang ini urai gitu loh. Bedanya cuma itu. Oke. Jadi bedanya itu. Nah, dari LiCl terurai sama ini kalau kita tambah gitu ya, kita tambah reaksinya. Kayak metode apa ya? Yang entalpi dulu itu loh. Misalnya panasnya 200, panasnya minus 500 gitu misalnya gitu. Berarti ini coret kan, saya dicoret. Jadi nanti LiCl bekerja 2O ini set. Jadi nanti panasnya jadi minus 500 gitu. Ya semacam kayak gitulah. Nilai ini didapat dari halaman 444. Nilai ini didapat dari halaman 444. Oke. Tapi nilai panas larutan ini bisa kita cari dari grafik figure 12. Oke. Yang ini loh, yang modelnya kalian tahu lah, pasti pernah disuruh. Jadi itu panas pelarutan ini yang modelnya kayak gini ini bisa langsung dicari dari figure 12 gitu ya. Oke, oke. Jadi itu caranya. Ini nggak tak kasih angkanya ya supaya apa ya? Soalnya aku males kasih angka. Nah, oke. Tadi itu LiCl dilarutin dalam air untuk bentuk LiCl 212O. Sekarang gimana kalau LiCl-nya ini ada hidratnya? Ada hidrat. Ini agak beda caranya. Karena apa? Karena hidrat itu airnya itu dalam bentuk partikelnya itu, di mana airnya ini harus tergabung lagi gitu loh. Jadi terpisah dulu dari ini. Jadi LiCl2 ini mengalami penguraian dulu, diuraikan jadi Li setengah Cl2, H2 setengah O2. Ini airnya ikut mengurai gitu loh. Jadi bukan langsung Li plus setengah Cl2 plus H2O, bukan. Tapi Li plus setengah Cl plus H2 plus setengah O2. Karena H2-nya ini ikut terurai gitu loh. Nah, di mana panas penguraian ini bisa kita lihat di oh shit. Oke. Bisa kita lihat di halaman 444 yang hidrat yang ada tulisannya Li.Cl. Sorry. LiCl titik H2O, terus ada tulisan minus 712 dan sebagainya. Itu adalah panas. Ini panas membutuhkan. Kalau minus ini panas membutuhkan. Kalau panas penguraian itu positif. Nah, 712 gitu. Karena kalau mau membentuk itu butuh usaha. Kalau mau menguraikan itu nggak butuh usaha, tapi mengeluarkan usaha kayak gitu lah. Paham kan? Oke, kalau yang ini bisa didapat dari panas pembentukan air yang bentuknya liquid. Dapat di appendix C, nggak salah. Appendix C gitu ada, atau appendix B gitu. Ya, appendix C. Appendix C. Jadi ini ada nilainya nanti. Berapa gitu, lupa. Nah, nanti ini sudah kita uraikan. Yang ini, ingat ya, kalau Li plus setengah Cl2 ini bukan panas pelarutan, tapi panas pembentukan LiCl di dalam larutan. Ini panas pembentukan. Oke. Nah,
Kan kalau di halaman 444 itu cuman ada kayak gini tulisannya ya, LICL, pembentukan LICL in 3 mol, ada lagi 5 mol, ada lagi 8 mol, ada 10 mol, ada 12 mol, ada 15 mol. Nah, untungnya ada, ya toh, untungnya ada gitu loh. Untungnya 12 ini ada. Nah, kalau misalnya angkanya 4 gitu, atau angkanya 6, atau angkanya 7, dapat dari mana? Itu pertanyaannya. Nah, kalau kalian mau cari apa ya, yang nilainya 4, atau nilainya 6, atau nilainya 7, itu bisa dari grafik. Grafik ini, grafik yang figur berapa ini? Figur 1214, figur 1214, tapi harus kalian tambah sama ini, sama apa? Apa sih angka 408 lagi? LICL, penguraian LICL. Jadi kalian harus kalian harus tambah dengan panas pembentukan LICL. LICL. Ini loh, panas pembentukan LICL itu singkat bilang ini sih. Angka 400 berapa itulah. Oke, itu cara buat nyari ini. Kalau misalnya nggak diketahui di halaman 444 ini. Oke. Kalau kalian bingung nanti tak simulasiin. Nanti tanya aja di kolom chat. Oke, jadi sisanya ya tinggal di apa ya? Tinggal di coret-coret seret, seret. Nanti LICL H2O ditambah 12 H2O dikurangi H2O kan? 11 H2O kan? Jadi ini. Nanti ditambah semua delta-nya. Delta delta-nya berapa, delta-nya berapa, ditambah semua. Itu caranya. Itu buat hidrat. Jadi intinya adalah hidrat itu harus dipisahkan H2O-nya. H2-nya harus pisah. H2 plus setengah O2. Kayak gitulah. Ini gitu. Oke. Terus ada kasus ketiga sekarang. Gimana kalau sudah ada larutan, cuman ditambah sama air gitu loh. Sudah ada larutan, ditambah air lagi gitu. Nah, ini caranya yang paling simpel. Jadi kalau kalian dapat soal kayak gini, ini yang paling enak ini. Yang paling gampang. Caranya ya tinggal LiClH2O, LiCl plus H2O, terus panas larutannya langsung, tinggal ditambah, nanti jadi coret-coret gitu. Ini paling gampang. Jadi kalian buat ini apa namanya, kebalikannya panas pelarutan, kan dibalik kan, LiCl plus H2O ini, dibalik dulu, yang ini panas pelarutan biasa, ini kan jadi 11 kan angkanya. Jadi tinggal ini 1, 2, 3. Nah, selesai kan, dapat nanti. Gampang kan? Maksudnya apa ya, yang ini paling gampang lah intinya. Kalau sudah ada larutannya, tinggal ditambah air. Kalau ditambah sama bukan air gimana? Ya apa namanya? Kalian harus ini. Jadi misalnya ini LiCl, nggak tahu ya, misalnya H2O juga gitu misal. Terus jadi LiCl 2H2O gitu ya. Misalnya gitu. Ya ini kalau modelnya kayak gini, kalau misalnya ditambahnya apa namanya sama-sama larutan, kalian harus misah-misahin dulu. Jadi yang Li plus setengah Cl2, jadi LiCl gitu. Sama lah. Ini nanti kalian butuh panas
pembentukan gitu loh. Nanti ini di kasus 4 tak jelasin. Bentar ya. Nah, ini cuma apa ya? Ditambah larutan ditambah air, kalau ini larutan ditambah LiCl. Begitu. LiCl ditambah LiCl. Jadi ini. Nah, caranya gimana? Ini lumayan rumit yang ini. Jadi yang pertama ini dipisah dulu. LiCl dipisah jadi Li sama setengah Cl2. Oke? Sama, ini juga sama. Ini dipisah juga. Ini dipisah jadi Li setengah Cl2 4H2O. Nah, baru panas pembentukannya ini juga dikasih. Jadi semua panas pembentukan. Ini panas pembentukan, ini panas pembentukan, ini panas pembentukan semua. Oke. Kalau ini kan panas pembentukannya kan di sebelah kiri, berarti ini diuraikan, anggapannya gitu. Diuraikan lah, kebalikannya lah. Yang ini juga, ini kebalikannya, ini panas penguraian, atau sama dengan kebalikan dari panas pembentukan. Sama aja. Yang ini itu panas pembentukan. Ini tambah ini. Nah, ingat ya, kalau panas pembentukan LiCl dalam 12H2O atau panas pembentukan LiCl dalam 24H2O bisa didapat dari halaman 444. Ingat ya, 444. 12 apa yang angkanya 12 kan untungnya ada. Tapi yang angkanya 24 ini kan nggak ada. Oke, karena nggak ada, kita bisa cari di halaman apa di figure 1214. Oke, 1214. Kita cek apa yang LiCl 24H2O itu apa namanya delta H-nya ini berapa? Nanti kalian tambah sama panas pembentukannya LiCl, yaitu dikurangi 408 610. Dikurangi ini. Jadi misalnya ini dapatnya minus 20 misal, atau minus berapa sih? Minus 30.000 misal, 30.000. Ya kalian kurangi sama ini 408 610 ini. Jadi nanti ini itu nilainya nanti 438 610. Macam kayak gitulah. Ini cuman contoh aja. Jadi caranya gitulah. Jadi nanti tinggal dicoret ketemu kayak gini. Coret. Sama, kalau nanti kalian misalnya LiCl 12H2O ditambah LiCl 24H2O jadi 2 Li+H2O misalnya. Ya ini LiCl-nya ini nanti, kalau ini kan cuma LiCl jadi ini kan. Kalau yang 12H2O itu kalian pisah lagi kayak gini. Kalian pisah. Oke, nah ini yang tadi aku ngomongin halaman 44 itu apa sih? Ini loh. Halaman 44 itu ini. Ada 3 mol, ada 5 mol, ada 8 mol, 10 mol, 12 mol, 15 mol. Kalau tadi yang 24 mol kan nggak ada, ya kan? Nah, itu kita bisa cari dari ini. Misalnya nih, misalnya, mana sih? Ini, misalnya nih, kita butuhnya LiCl 24 H2O. Anggap aja di sini. Seret. Nilainya sekitar berapa ini? 36.000 gitu misalnya. Ya udah, berarti LiCl in 24 mol. Sorry, kenapa? Oh, Enggak ya? kok, Mas. Ya, lanjutin. Oh, ya udah, berarti ini berapa? Ini minus 36 ya anggapannya. Anggap aja ini minus 36.000.
Itu udah tinggal di minus 36.000 ditambah ini, ditambah 408 ini. Jadi nanti jawabannya sekitar minus 444,610. Kayak gitu. Jadi caranya buat nyari panas pembentukan kalau bukan 3, 5, 8, 10 ini, caranya ya ini. Kalian cari di sini dulu angkanya, lalu kalian tambah sama ini. Atau mungkin kalian jadi beda kayak sing lain. Aku lupa, cuman dulu aku belajarnya gitu sih. Nggak tahu. Mungkin aku sesat ya, nggak tahu sih. Intinya gitu. Kalau hidrat ini sudah pasti cuma 3 ini. Karena LICL misalnya 722O ini kelihatannya nggak ada. Atau kalaupun nanti dikasih, itu paling dikasih datanya. Berapa. Ya, itulah. Intinya gitulah pendek sih. Di figur ini sama ini itu penting. Nanti kalau HCL ya beda lagi gitu ya. Cuman kan yang diketahui di ini cuman LICL, jadi ya, di sini sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada yang mau tanya? Ini di kolom chat ada yang tanya, Mas. Oh iya. Ya, ini yang pertama ini ada dari Nais. Mas, kalau misal pakai interpolasi data bisa nggak, Mas, yang halaman 444 ini? Pakai interpolasi. Oh, bisa. Oh ya. Jadi bisa. Boleh pakai interpolasi, tapi kalau yang lebih akurat ya kalian cari sendiri di sini. Ini misalnya angkanya 8, terus ini berapa, tinggal ditambah sama ini. Jauh lebih akurat. Kalau interpolasi itu kan apa? Namanya interpolasi itu kan kita menganggap datanya itu linear gini kan. Kalau ini 100, ini 200 misalnya ya. Ini 200. Ini nilainya 1, ini nilainya 2. Berarti kira-kira kalau di 150 berarti angkanya 1,5 kan gitu. Sedangkan itu interpolasi, namanya interpolasi ya itu. Cuman kalau ini kan grafiknya apa ya? Grafiknya nggak lurus lah, grafiknya kan gini. Ya sembarang lah. Kalian boleh interpolasi, tapi kalau aku saranin, mending pakai grafik ini aja. Kalian cari berapa nilainya. Misalnya tadi ada yang tanya ya, kalau nggak salah ada yang tanya, Mas kalau LICL-nya in 2 mol itu cara nyarinya gimana? Shit. Oh, kelihatannya nggak ada deh. Kalau LICL in 2 mol ini kelihatannya datanya aja dari 3 mol. Dan juga nggak pernah sih sebenarnya. 2 mol kelihatannya nggak ada. Cuman ya mungkin kalian ekstrapolasi boleh kan? Aku nggak tahu. Cuman kelihatannya nggak ada. Aku lumayan yakin ini nggak ada. Intinya pakai grafik, kalian cari nilainya berapa, kalian tambah sama ini. Gitu. Baik, Mas. Saya mau tanyakan ke Nais dulu, apa ada tanggapan Nais dari jawabannya Mas Kenny? Oh ya, dari Nais sudah cukup. Kalau untuk uluan, bagaimana uluan yang tadi LICL in 2 mol? Oh, cukup. Oke, sudah cukup, Mas. Mungkin bisa dilanjutkan. Selanjutnya. Oke. Ya, gitulah. Atau ya, semoga nggak sesat ya. Nggak ngajari. Oke, kita lanjut. Kalau tadi kita udah belajar tentang panas larutan, yang nilainya itu kecil, bahkan bisa diabaikan gitu ya. Bahkan bisa diabaikan. Warna 2 diajarin biasanya. Jadi entalpi itu adalah fungsi dari Maksimo
sama temperatur. Intinya gitu. Entalpi itu fungsi dari fraksi mol, nggak harus mol ya, bisa massa, bisa mol sembarang, tergantung yang diketahui apa. Entalpi itu fungsi fraksi sama suhu. Jadi pada suhu tertentu ya ada apa? Pada suhu tertentu ada entalpi tertentu, ada fraksi tertentu. Misalnya fraksi 10% itu kalau di suhu 25 berarti entalpinya segini. Fraksi 10% kalau di suhu 50 Celcius berarti dapatnya segini. Kayak gitu loh. Semacam kayak gitu. Nah, ini apa ya? Ini H2SO4 ya ini. H2SO4. Nah, kalau kalian mencampurkan sesuatu, mencampurkan misalnya air sama H2SO4 kalian nyampur ses gini. Kalau enggak H2SO4 10%, H2SO4 50% kalian nyampur set gini. Yang terjadi itu kalau panasnya nggak diambil, kalau panasnya itu dibiarkan nggak ada yang ngambil atau nggak ada yang manasin gitu. Paham nggak? Misalnya ini ya. Misalnya ini stream 1, ada stream 2. Stream 2. Kalian campur nih. Kalian campur. Mixer. Mix. Jadi stream 3 gitu misal. Nah, kalau nggak ada key yang masuk ataupun key yang keluar, kalau nggak ada, itu namanya proses adiabatis. Ngerti? Ya, ngerti lah kalian pasti. Kalau nggak ada key-nya, itu artinya adiabatis. Key sama dengan 0. Artinya, mau nanti panasnya menghasilkan pasang berapapun, sama apa ya, keinginan berapapun, yang mengalami pendinginan dan pemanasan itu, ya campurannya ini sendiri gitu loh. Misal. Ini ada reaktor. Ini buat supaya kalian tahu aja. Misalnya ada reaktor. Ini reaktor etanol deh misalnya. Ini reaktor etanol. Etanol ini diketahui bisa kalau bereaksi ya. Misalnya air sama gula ditambah ragi, air gula ragi. Sorry ini bukan etanol. Ini air gula ragi, ya kan? Masuk ke dalam reaktor ini membuat etanol misalnya, keluar kan etanol itu. Nah, diketahui ternyata panasnya itu bisa apa ya? Reaksi ini bisa menghasilkan panas gitu. Bisa menghasilkan panas besar 5 joule per detik lah, misalnya gitu lah, 5 joule per detik. Artinya apa? Artinya kalau panasnya ini nggak diambil sama air pendingin, atau panasnya ini nggak diambil sama air, nanti yang ada di reaktor ini suhunya bakal naik terus, gitu. Karena apa? Karena reaksi itu menghasilkan panas, reaksi eksotermis itu. Jadi itu, yang namanya adiabatis itu tidak ada Ki yang masuk atau keluar, atau Ki yang keluar itu sedikit gitu, kayak semacam gitu. Jadi kalau reaktor eksotermis nggak dipanasin, itu berarti reaktornya bekerja secara adiabatis. Gimana kalau reaksi eksotermis nggak dipanasin, suhunya bakal naik terus. Kalian tahu kalau suhunya naik, laju reaksi naik kan? Laju reaksi naik, suhu naik, terus-terusan sampai naik tinggi gitu. Bisa meledak kayak semacam gitu. Jadi ya itu pengantar aja ya, kayak itu yang terjadi sama reaktor nuklir biasanya. Reaktor nuklir itu eksotermis, kalau airnya nggak bisa mendinginkan atau terjadi reaksi adiabatis di dalam reaktor nuklir, bisa meledak kayak gitulah, semacam gitu. Nah, itu adiabatis. Kalau misalnya isotermal, itu artinya apa? Isotermal itu artinya panasnya ini suhunya sama. Jadi bergerak di suhu yang sama. Misalnya 30% dicampur 10%. Nah, di sini set. Terus nanti temperaturnya mintanya di sini, misalnya. Kayak gitulah, semacam kayak gitulah. Isotermis itu nggak ada perubahan suhu.
mau itu produknya, mau itu reaktannya, suhunya konstan. Nah, intinya gini, kalau adiabatis itu Q-nya 0. Kita nggak bisa mengontrol temperatur. Kalau adiabatis itu, kalau namanya adiabatis, tidak bisa kontrol temperatur. Kontrol suhu nggak bisa. Karena apa? Karena ya tergantung produk sama reaktannya gitu lah. Intinya gitu. Sedangkan kalau isotermal itu kalau kita mengontrol suhu, misalnya tadi ya, kayak tadi reaktor sih, kita mau suhunya 25 terus, ya kita harus kasih panasnya keluar gitu loh. Panasnya harus dikeluarin. Pakai apa? Pakai air pendingin, atau pakai gas pendingin, pakai udara pendingin, dan sebagainya. Intinya gitu. Nah, jadi fungsinya kita tahu ini, itu supaya apa? Supaya kita tahu aja kalau entalpi itu tergantung sama konsentrasi, sama tergantung entalpi. Jadi kalau kalian mencampur 10% sama 30%, itu kira-kira nanti keluarnya kan ya di antara ini kan. Kan nggak mungkin kalau kalian nyampur 10% sama 30%, jadinya 100%-nya nggak mungkin kan. Nggak mungkin. Ya sekitar seginian. Jadi supaya kalian tahu aja kayak, nanti, oh suhunya kira-kira segini, kalau nggak dikeluarkan. Kalau dikeluarkan suhunya segini. Langsung ke contoh soal lain. Contoh kasusnya. Jadi kasus satu. Jadi kita punya 1 kilo H2SO4 10% nih, di mana suhunya 25 Celcius. Terus kita punya 1 kilo H2SO4 konsentrasi 50%. Suhunya 50 Celcius. Kira-kira nih, kalau kita campur dua-duanya, campur ses. Berapa suhu campurannya kalau kita nggak main-main sama panasnya? Panasnya dibiarin di sana. Jadi nggak ada, pertama kita buat dulu neraca massa. Apa fungsinya neraca massa? Supaya kita tahu produknya itu konsentrasinya berapa gitu loh. Kayak yang tadi aku bilang ya, 10% sama 50% kalau dicampur ya kira-kira kan dia di antara 10% sampai 50% kan. Jadi 20%, bisa di 30%, bisa di 40%. Nah, supaya tahu pastinya itu pakai neraca massa. Kita anggap 1 kilo H2SO4 ini, kita anggap A nilai A. Jadi A ditambah B itu yang 1 kilo H2SO4 50%, menjadi campuran C. 1 plus 1 sama dengan 2. Ya, oke. Ini neraca massa overall. Neraca massa komponen H2SO4, caranya gimana? Dikali sama X-nya. 1 dikali 10%, ditambah 1 dikali 50%. Sama dengan fraksi massa C campuran dikali campurannya, 2. Jadi nanti kalau kalian hitung, nanti ketemunya XC 30%. Oke? Sini, 30%. Terus, kita udah tahu nih, 30%. Terus, gimana cara kita nyari suhunya berapa gitu loh. Caranya yaitu dengan menggunakan yang namanya neraca energi. Oke. Jadi ini 10%. Kita tarik, kan kita tahu kan suhunya 25 Celcius. Kita tarik. Oh, di sini loh. Oh, ternyata nilai entalpinya itu sekitar 10 kilojoule per kilogram, misalnya gitu. Nggak tahu ya ini pastinya berapa. Pokok ini 10%, 25 Celcius, entalpinya segini. Oh, sorry. Neraca energi itu kan apa ya? Yang masuk sama dengan yang keluar lah, kan gitu. Nggak ada key, nggak ada plus key, nggak ada minus key, nggak ada karena adiabatis. Dan juga ya ini dianggap panas pelarutan itu diabaikan karena nilainya sangat kecil, jadi bisa diabaikan. Jadi yang kita tadi kita habis belajar mati-matian tadi LHCl itu biasanya diabaikan gitu kayak gitu. Nah, HA ini nilainya 10. Terus HB ini 50% dengan suhu 50 Celcius. Kita cari set ini. Oh, ternyata di suhu entalpinya apa ini?
Ya, entalpinya segini lah, minus 180 lah semacam. Aku nggak tahu kenapa aku minus 150. Ya, anggap aja suhunya minus 150 lah. Anggap aja gitu. Anggap aja minus 150. Terus kita masukin di neraca energi ini. A dikali A, ditambah HB dikali B, A-nya kan 1, B-nya 1, C-nya 2. Ketemu HC. Dan ternyata nanti ketemu HC-nya minus 70 kJ per kilogram. Minus 70 kJ per kilogram. Jadi, kita sudah tahu H-nya, H campurannya. Dan kita tahu nih, ternyata 30% kan. 30% HC-nya minus 70. Jadi tinggal kita bikin set, 30% set. Oh, ternyata ada di titik 40 Celcius. Oh, berarti nanti kalau kita mencampur 25 Celcius sama 50 Celcius dengan konsentrasi segitu, campurannya itu nanti bersuhu 40 Celcius. Kalau kita nggak main-main sama panasnya. Kalau kita nggak ngasih panas. Oke, lanjut. Sebentar ya. Aku ke toilet bentar ya. Apa ya? Iya, Mas. Gak apa-apa, Mas. Bentar. Oke, sorry. Oke, aku lanjut ya. Jadi, sorry. Ya, jadi apa namanya? Sekarang kita sudah punya apa namanya? Kita sudah tahu sekarang kalau adiabatis itu kerjanya gimana. Oke. Nah, ya. Tadi itu bentar. Nah, ini harusnya tadi angkanya 250 ya harusnya. Sorry. Ya, segitulah. Oke. Sekarang misal nih, isotermis. Sekarang kasusnya isotermal. Kalau tadi kasusnya adiabatis, sekarang kasusnya isotermal. Nah, misalnya sama, 1 kilogram H2SO4 10%. Suhunya 25 Celcius. Yang ini beda. Yang ini 1 kilogram H2SO4 50%. Tapi suhunya 25. Sebelumnya kan 50 Celcius. Sekarang 25. Nah, kira-kira ini kalau dicampur, kira-kira suhunya itu 25 nggak gitu loh, kayak gitu. Supaya kita tahu apakah suhunya 25 atau enggak gitu. Kita cari dulu secara isotermis, kira-kira kalau secara isotermis Q-nya ini berapa sih? Q yang kita harus supply atau Q yang harus kita keluarkan ini nilainya berapa? Kalau nilainya 0, berarti adiabatis. Berarti kita nggak perlu ngapa-ngapain, ya sudah 25 gitu loh, dicampur 25. Tapi kalau nggak 0 Q-nya, berarti ada panas yang harus antara kita keluarkan atau kita supply gitu. Nah, caranya gimana? Kayak tadi, ini kan neraca masanya udah jelas kan ya. 10%, 50%, sama-sama 1 kilogram, ditambah nanti campurannya 30% gitu ya. Udah jelas kan ini di yang sebelumnya. Sekarang neraca energi. Dan neraca energi ini ya tadi, hanya ini dikali A ditambah HB kali B sama dengan HC kali C plus Q. Oke. Oke, ini A
Ini B, sama-sama suhu 25, dicampur jadi C. Oke. Dianggap kita karena ini plus Q berarti dianggap kita ngeluarin panas gitu. Kita ngeluarin panas. Jadi dianggap A masuk, B masuk, panasnya dikeluarin jadi C. Dimana hopefully semoga suhunya 25. Semoga gitu loh. Semoga Q-nya ini 0 terus ini 25 gitu loh. Cuman ya nggak pasti gitu lah intinya gitu. Nah, kita cari lagi di suhu 10 di X 10% dengan T25 itu kira-kira berapa? Oh, ternyata 10 gitu. Kalau di 50% di suhu yang sama, di suhu 25 itu kira-kira nanti ya di sinilah minus 250. Campurannya itu sama, kita cari juga. Karena apa? Karena diketahui suhunya, yaitu 25 Celcius. Jadi 30% kita tarik garis ke suhu 25. Oh, ternyata sekitar minus 140. Oke. Maka kita sekarang bisa ngitung Q-nya. Dari mana? Ya dari ini. Dari persamaan ini. Jadi hanya satu, hanya satu. Halo Mas Yani. Satu, hanya 10, Q nanti. Oh, ternyata Q-nya 40 kilojoule. Jadi ternyata kalau kita mau, putus ya tadi ya. Ternyata kalau kita mau mencampurkan 25 Celcius ini, dengan 25 Celcius ini, dan produknya pengen 25 Celcius, ternyata kita harus mengeluarkan panas sebesar 40 kilojoule. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita nggak ngeluarin panasnya ini, berarti kira-kira suhunya berapa gitu loh, produknya berapa. Ya tinggal aja apa namanya, Q-nya ini kita anggap 0, jadi 1 dikali 10 ditambah 1 kali minus 250, ya kan? A kali A, HB kali B, sama dengan C kali HC, kan? 2 dikali HC. Dimana HC ini nanti bernilai berapa ini? 10 kurangi 250 minus 240, minus 120. Ya kan? Minus 120 kilojoule per kilogram. Oke. Jadi ternyata kalau nggak pakai panas itu entalpinya minus 120. Kalau pakai panas, kalau kita mengeluarkan panas, entalpinya minus 140. Berarti kira-kira dengan konsentrasi 30% dan campuran segini, suhunya berapa? Kita cari 30% dengan minus 120. Berarti kan sekitar di ya sinilah. Mungkin di sini. Minus 120 kan. Ternyata ini ada di antara suhu 40 sama suhu 25. Ya udah, kita anggap aja suhunya 30 Celcius. Jadi, intinya adalah kita mencampur 25 Celcius, 25 Celcius kalau kita nggak ngapa-ngapain. Jadinya itu 30 Celcius. Aneh kan? Cuma ya kejadiannya kayak gitu. 25 dicampur 30 malahan. Ya bisa jadi karena ada enthalpy concentration diagram. Makanya kalau kita mau isotermalkan, kita harus mengeluarkan panas. Kayak gitu. Oke. Sebenarnya intinya yang penting kalau kita misalnya soal buat termo, intinya kita harus paham mass balance, energy balance, semuanya pasti gampang, semuanya pasti bisa. Terus kalau ada steam, kalau kan kadang itu ada soal yang kasih steam atau apa, ya tinggal cari aja entalpi steam berapa. Yang penting panas yang masuk sama panas yang keluar itu balance lah, intinya gitu. Yang penting energi yang masuk sistem dan yang keluar sistem sama. Dan kalau nggak ada Q, berarti otomatis T-nya bisa berubah sesuai panas yang dihasilkan atau dikonsumsi suatu pencampuran.
Kalau ada Q, kalau ada panas, berarti temperaturnya bisa kita atur semau kita. Kita mau isotermis bisa, kita mau ke suhu segini bisa. Pokoknya Q-nya ini harus dimasukin atau dikeluarin supaya T-nya bisa kita atur. Nah, sekian sebenarnya bab 12 termo itu cuma belajar tentang dua itu. Nggak tahu kalau aku ada yang kelewatan, cuman ya itu aja. Ya, Ada kalau gitu saya mau tanya ya, Mas. oh iya ya, tanya-tanya. Kan yang kemarin itu Mas Kenny sempat nge-share yang video pembahasan kuis 2 itu kan, Mas. Yang di Oh iya. itu kan ada yang bahas yang entalpi juga. Itu kan ditanyain berapa BTU per pound mol. Itu kenapa kok ngasih basisnya itu di campuran ya, Mas, di produk campurannya. Kalau semisal kita kasih basisnya di bagian reaktannya gitu gimana, Mas? Apa itu ngubah nilai hasil akhirnya atau gimana ya, Mas? Oke, oke. Jadi gini, balik tadi ya ke enthalpy concentration diagram tadi ya. Yang ini. Jadi, bentar ya. Kan ini kan, misalnya nih, kan bisa jadi kan reaktannya kan punya konsentrasi 10% misalnya. Aku nggak tahu ya, aku lupa. Bisa jadi konsentrasinya 10%. Kan produknya kan berubah konsentrasinya. Berarti kalau apa namanya kita cari dari H ini, basisnya ya harus yang produk gitu. Kalau buat yang produk ya, khusus yang produk. Kalau yang reaktan ya basisnya harus reaktan. Kayak gitu sih. Aku lumayan lupa, cuman mungkin itu sih. Apa intinya kita harus tahu berapa fraksinya lah, apa fraksinya dan punyanya siapa. Kalau punyanya produknya ya pakai punyanya produknya gitu loh. Basisnya produknya. Jadi kita cari enthalpy produknya, ya kita pakai basis produknya kayak gitu. Intinya disesuaikan lah, kayak gitu. Nah, Berarti apa aku ada yang salah? berarti disesuaikan lagi sama pertanyaan yang di soal ya, Mas. Karena yang soalnya Pak KWD itu biasanya itu ditanyainnya berapa panas pencampuran atau panas larutannya yang terakhir gitu, Mas, BTU per pound mol kayak gitu. Jadinya waktu kemarin tuh masih agak bingung gitu. Kita nentuin basisnya harus di reaktan apa harus di produknya. Soalnya kan takutnya ntar ngubah hasil perhitungan entalpinya itu loh, Mas. Oh iya, iya. Tapi kalau nggak salah kemarin di soalnya ada tulisan per 1 mol campuran nggak salah. Atau aku lupa ya. Bilangnya itu bukan campuran sih, Mas. Itu yang nggak bingung. Berapa? Bilangnya itu per larutan kayak gitu sih. Oh iya, iya, iya. Larutan kan ya. Iya. Larutan itu kan berarti produknya kan. Nggak tahu ya. Nah, itu Itu bingung mencampur kan, nggak sih? Mas? Nah, itu bingung. Makanya. Hmm. Jadi, Aku lupa soalnya soal. mungkin lebih baik diasumsikan sebagai campuran yang produk itu ya, Mas. Iya. Kalau kan tulisannya perlarutan kan. Kalau Iya. larutan, ya produknya. Harusnya gitu. Oke, makasih, Mas. Kalau buat teman-teman nih, apa ada yang mau ditanyain atau enggak? Bisa di chat box atau kalau mau unmute dan uncam silahkan.
Gimana nih teman-teman, ada yang ditanyain lagi nggak? Oh ya Mas, kalau boleh tahu tuh waktu EAS Termo 2 kemarin sempat nggak Mas keluar soal di bab 14 kayak gitu? Keluar, keluar. 2 soal kelihatan. 2 soal, Heeh. eh, yang apa? Yang LLE atau yang apa gitu Mas biasanya? Eh, kemarin ketepaan keluarnya VLLI. VLLE. Oh, Eh, VLLE. dan kelihatannya jawaban itu salah gitu. Aku nggak tahu. Aku kemarin nggak bisa ngerjain pokok yang nomor 5 itu. Cuman ada yang disuruh nyari bubble P pakai koefisien fugasitas, pakai yang 14 punya itu. Itu ada. Ya untungnya aku punya apa? Kalkulatornya kan. Jadi nggak masuk-masuk. Oke, Mas. Soalnya aku dengar-dengar dari kelas lain itu masih banyak yang barusan mulai bab 14 gitu loh. Kan takutnya beneran ada, Hmm, padahal kita belum paham banget. kemarin kalau nggak salah Pak Puswandi sendiri, Pak Gede sendiri kalau nggak salah gitu kemarin. Yang Pak Gede berapa soal gitu, 10 soal atau berapa. Oh, jadi soalnya tiap dosen beda gitu, Mas. Beda. Jadi kalau zamanku ya kemarin itu Pak Puswandi 2 kelas, Pak Gede 2 kelas, atau Halo, Mas. 2 kelas lagi itu Bu Mek kalau nggak salah. Ya, Oh, iya. Ini ada yang bilang kalau Pak Gede masih bab 12. oh Berarti ya, Mas dulu ya. dapat Pak KWD ya, Mas? Aku Pak KBD dulu. Sama-sama. Sulit. Teman-teman gimana nih? Ada yang mau ditanyain lagi atau bisa dicukupkan? Oke, kayaknya teman-teman udah cukup nih, Mas. Mungkin sebelum menutup acara ini, teman-teman bisa isi feedback sama kuesioner dulu yang ada di chatbox. Bagi teman-teman yang udah pernah ngisi kuesioner di online meeting TMP sebelumnya, nggak usah isi kuesioner lagi, cukup isi feedbacknya aja ya. Oh ya, untuk pengisian feedback dan kuesioner ini nanti kalian bakalan dapat record dari Zoom meeting ini. Mungkin bisa sambil dokumentasi kali ya. Teman-teman nih, ayo on cam buat dokumentasi foto dulu dan bisa dibantu sama teman-teman ISP untuk foto ya. Ayo nih yang lain pada on cam. Oke, mungkin Dirotsa bisa bantu buat fotoin ya. Oke, bentar-bentar. Oke, mungkin di yang slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide 2. 1, 2, 3. Oke, udah selesai ya. Makasih banyak Dirotsa. Bagi teman-teman,
mohon isi feedback dan kuesionernya juga ya, agar bisa dapat record dari online Zoom meeting ini. Buat Mas Kenny, terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya dan menyediakan diri buat jadi tutor di Termo 2 ini. Semoga belajar kali ini bermanfaat ya teman-teman. Semangat buat EAS-nya dipersiapkan dengan yang baik. Semoga bisa dapat hasil yang maksimal dan do your best. Mungkin sebelum mengakhiri acara ini, yang tadi sudah diawali dengan yang baik, mungkin bisa ditutup dengan yang baik pula. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Terima kasih, berdoa bisa dicukupkan. Terima kasih banyak Mas Kenny dan teman-teman yang udah datang. Semoga bermanfaat. Suwun kan, suwun. Yo, waduh. Kulip saya. Iya. Oh, nggih. Ya. Suwun. Yuk. Admit aja nggak apa-apa guys. Mesti Admit aja nggak capek apa-apa. ya sih. Oke, aku Thank you, end thank you. ya. Thank you. Thank you Diva lihat. Terima kasih. Sorry